Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala al-muallif, berkata al-muallif, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, wa in labisa au tatayyaba au ghatta ra'sahu nasiyan fala syai'a alaihi. Kalau seandainya dia memakai pakaian yang berjahit, itu maknanya, au tatayyaba, atau berparfum, ya, au ghatta ra'sahu. Kata beliau, wa in labisa au tatayyaba au ghatta ra'sahu nasiyan fala syai'a alaihi. Apabila seseorang yang berihram tersebut memakai pakaian yang berjahit atau menggunakan parfum atau menutup kepalanya, nasiyan, dalam kondisi lupa, fala syai'a alaihi, maka tidak ada dosa bagi dia. Kata Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi, as-shawab kama qala al-muallif, pendapat yang shawab sebagaimana yang dikatakan oleh muallif rahimahullah, wa illa bisa au tatayyaba au ghatta ra'sahu nasiyan fala syai'a alaihi. Orang yang berihram tersebut kalau memakai pakaian yang berjahit atau dia menggunakan parfum atau menutup bagian kepalanya dalam kondisi lupa, maka tidak ada dosa bagi dia. 5 fi Sahih Muslim, berdasarkan riwayat yang disebutkan dalam Sahih Muslim, an Ibnu Abbas, dari Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, qala lamma nazalat hadhil ayah. Kata Abdullah ibn Abbas, tatkala turun ayat ini, wa in tubdu ma fi anfusikum au tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Kata Allah Azza wa Jalla, wa in tubdu ma fi anfusikum, kalau kalian menampakkan apa yang ada pada diri kalian, au tukhfuhu, atau kalian samarkan, yuhasibukum bihillah, maka Allah akan menghisapnya, akan memperhitungkannya. Ketika turun ayat ini maksudnya apa? Amalan seseorang, baik yang dia lakukan secara zahir ataupun yang terbesit dalam hatinya, itu semua akan dihisap oleh Allah Azza wa Jalla. Kata Abdullah bin Abbas, dakhala qulubahum minha syai'un lam yadkhul qulubahum min syai'. Ya. Masuk pada hati para sahabat itu sesuatu yang sebenarnya ndaklah sesuatu itu nempel pada hati mereka. Maksudnya cuma terbesit. Itu makna dakhala qulubahum minha syai'un lam yadkhul qulubahum min syai'. Terbesit di hati mereka sesuatu yang ndak nempel. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, qulu, ucapkanlah oleh kalian, sami'na wa ata'na wa sallamna. Sami'na wa ata'na wa sallamna, kami mendengar, kami taat, dan kami menerimanya. Qal, kata Abdullah bin Abbas, fa'alqallahu al-iman fi qulubihim, lalu Allah berikan keimanan pada hati mereka, hati para sahabat. Fa'anzalallahu ta'ala, lalu Allah subhanahu wa ta'ala turunkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah subhanahu wa ta'ala tidak menurunkan, atau Allah subhanahu wa ta'ala tidak membebani suatu jiwa illa wus'aha, kecuali apa yang dia mampu. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Laha ma kasabat itu maknanya apa? Suatu jiwa tadi mendapatkan balasan kebaikan apa yang dia perbuat, dan akan mendapatkan balasan keburukan apa yang telah dia perbuat.
Namun Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Wahai Rabb kami, janganlah engkau hukum kami ketika kami lupa atau kami keliru. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, qad fa'altu. Aku telah melakukannya. Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Wahai Rabb kami, janganlah engkau bebankan kepada kami suatu amalan yang berat sebagaimana yang telah engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Qad fa'altu. Al-isra itu isrun, ya, itu amalan yang berat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan qad fa'altu waghfir lana warhamna anta maulana. Qala qad fa'altu. Ini dalil argumentasinya. Kata Syekh, fa idza labisal muhrimul makhit nasiyan fala syai'a alaihi. Kalau orang yang berihram tersebut memakai pakaian yang berjahit karena lupa, fala syai'a alaihi, maka tidak ada dosa bagi dia. Yuziluhu mata tadzakkara wa yulabbi, ya. Maka dia hilangkan, dia lepas pakaian berjahit tersebut tatkala dia ingat, wa yulabbi wa yaqul, lalu dia bertalbiyah seraya mengucapkan labbaik Allahumma labbaik. Tidak masalah. Wa idza tatayyaba nasiyan fala syai'a alaihi yughassiluhu mata tadzakkara wa yulabbi wa yaqul labbaik Allahumma labbaik. Demikian juga kalau dia menggunakan parfum dalam kondisi lupa, maka tidak ada masalah bagi dia. Dia basuh tatkala dia ingat, lalu dia bertalbiyah seraya mengucapkan labbaik Allahumma labbaik. Wa idza ghatta ra'sahu wa huwa naimun nasiyan fala syai'a alaihi. Ketika dia menutup kepalanya dalam kondisi dia tidur lupa, maka tidak ada masalah bagi dia. Yuziluhu mata tadzakkara wa yulabbi. Dia hilangkan tatkala dia ingat, lalu dia bertalbiyah, wa yaqul, dia mengucapkan labbaik Allahumma labbaik. Wa kadzalikal jahil 'ala sahih. Demikian juga orang yang jahil, orang yang tidak punya ilmu menurut pendapat yang sahih. Jelas? Jadi termasuk uzur, tidak ada fidyah bagi apa? Bagi yang nisyan, lupa, dan bagi yang al-jahl, kebodohan, tidak ada ilmu pada dia tadi. Wa qala ba'dul ulama, sebagian para ulama ada yang mengatakan alaihi fidyah walau kana nasiyan. Sebagian para ulama ada yang mengatakan orang yang memakai pakaian berjahit atau memegang parfum atau menutup kepala, mereka katakan dia wajib bayar fidyah meskipun lupa. Waswab annahu laisa alai ismun wala fidyah. Namun pendapat yang shawab, ini adalah pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dia tidak ada dosa padanya dan tidak ada fidyah bagi dia. Jelas ya? Kadang memungkinkan sebagian orang itu lupa. Karena pernah ada ikhwan, kita mau tidur pakai baju kaos dia. Nyampe Mekah itu Isya. Dia bilang, udah kita istirahat aja dulu, nanti jam 12 baru kita tawaf. Ini dia mau tidur pakai baju kaos. Dia bilang, ngapain pakai baju kaos? Enggak boleh ini tadi. Karena lupa, dilepas sama dia. Kemudian qala al-muallif, berkata al-muallif, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, wa fidyatul adza idza wujida sababuha fi ghairil ihram jaza zabhuha wa tafriqatuha fil makan alladhi wujida sababu fihi. Kata beliau, fidyatul adza, fidyatul adza, fidyatul adza itu pelanggarnya apa saja? Ada berapa? Apa saja 5 itu? Memotong kuku, memotong rambut, menutupi kepala, memakai wangian, pakaian berjahit. Intinya fidyatul adza, 5 poin tersebut itu semuanya berkaitan dengan anggota badan. Potong kuku, potong rambut, tutup kepala, pakaian berjahit, dan parfum. Misal fidyatu halqir ra's,
Fidyah halq ar-ras. Fidyah cukur rambut kepala. Au fidyatu taghtiyatiha, atau menutup kepala. Au fidyatu lubsil makhit. Au fidyatu tatayyub. Ya. Antum kalau belajar di sini sudah mulai faham bab umroh dan haji, fahmadullah, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Jujuran saja, ana pribadi ketika berangkat ke Yaman tidak punya ilmu tentang bab haji dan umroh. Pulang dari Yaman itu ada pelajaran dulu sama Syekh Abdurrahman, bingung. Ya, mana yang jelaskan orang Arab? Bingung. Jadi pulang ke Yaman itu ilmunya tidak mateng bab haji dan umroh. Tapi berupaya untuk membaca, mendengar rekaman, ikut pelajaran-pelajaran, ya berupaya untuk memahami. Alhamdulillah sekarang cukup memahami gitu loh. Nah, jadi kalau antum seandainya faham, berarti kan sudah ada nilai lebih buat antum. Kalau bahasanya Syekh Nu'man kemarin ketika kami belajar kitab Safinah Najah bab haji, kata beliau terkadang pembahasan haji ini susah dicerna kalau orang belum pernah ngalami berumroh atau berhaji. Tapi paling tidak antum punya bekal ilmu, karena di zaman sekarang ini jalan untuk bisa umroh itu kadang tidak sesulit di zaman dahulu. Ya. Kayak si apa? Syu'bah, adiknya Dr. Vicky itu sudah berapa kali dia? Sudah 3 kali dia umroh. Nah, itu keistimewaan belajar nuntut ilmu. Ya, orang Indonesia yang kuliah di Indonesia belum tentu loh. Ya, seperti itu. Kadang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada penuntut ilmu itu sesuatu yang tidak diberikan kepada orang kaya. Itu hadiah dari Allah Subhanahu wa taala kepada mereka-mereka yang sabar dalam menuntut ilmu. Tapi butuh sabar. Nah, sebagian penuntut ilmu ini kadang tidak mau sabar, tidak mau lelah, tidak mau capek dalam menuntut ilmu. Kata beliau, qauluhu wa fidyatul adza, misal fidyatu halqir ra'si au fidyatu taghtiyatiha au fidyatu lubsil makhit au fidyatu tatayyub. Ya. Qauluhu idza wujida sababuha fi ghairil ihram jaza dhabhuha wa tafriqatuha fil makan alladhi wujida sababu fi. Ya. Apabila didapati sebab fidyatul adza itu ada pada selain ihram, boleh menyembelihnya tadi dan membagi-bagikan sembelihan tersebut di tempat yang didapati padanya sebab. Kata Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi, la'alla al-ibarah idza wujida sababuha fi ghairil haram. Kata beliau, mungkin ibarah yang lebih tepat apabila didapati sababnya pada selain tanah haram. Nah, itu mungkin kata beliau yang lebih tepat ibarahnya. Fidyatul adza, kalau didapati sebabnya di luar tanah haram, maka boleh melakukan penyembelihan pembayarannya tadi di tempat yang padanya terdapat sebab. Fidyatul adza itu apa saja? Diamili dari salah satu dari 3 fidyah. Apa saja? Memberi makan orang miskin. Ada berapa? 6 orang. Di mana? Di tanah Mekah, haram Mekah. Yang kedua, memotong kambing. Di mana? Di Mekah. Puasa 3 hari. Di mana? Terserah, bebas. Nah, apa dalilnya? Fidyatul adza ini. Dalilnya apa? Nah, ini tadi yang dalil ini yang paling penting itu. Yang bedakan salafi itu dalil. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wala tahliqu ru'usakum hatta yablughal hadyu mahillah." Terus, "Faman kana minkum maridan aw bihi adan min ra'sihi fa fidyatum
min siyamin aw shadaqatin aw nusuk. Diperkuat pada hadis Ka'ab ibni Ujrah yang dia menceritakan, aku ketika itu pada saat ihram, al-qamlu yatanasar ala wajhi. Utu itu sambil berjalan-jalan di wajah beliau. Kemudian dibawalah beliau kepada Nabi SAW, lalu Rasul mengatakan, hal tajidu syah, apa engkau mendapati adanya kambing? Dia mengatakan, tidak ya Rasulullah. Apakah engkau mampu untuk memberi makan 6 orang miskin? Dia mengatakan, tidak ya Rasulullah. Nabi SAW menyebutkan puasa 3 hari berturut-turut. Kemudian, yakni kata beliau, kata Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi, yakni idza kana al-insan muhriman wa huwa fit tariq wa lam yasil ila Makkah thumma ihtaja ila ayyahlika ra'sahu fayahliqu wa yadhbahu syatan wa yufarriquha fil makan alladhi wujida as-sababu fihi 'ala al-fuqara. Maknanya, seseorang yang berihram tersebut ketika dia berada di jalan dan belum sampai ke kota Mekah, kemudian dia butuh untuk mencukur rambut kepalanya. Lalu dia cukur, maka dia memotong kambing dan dibagikan dagingnya di tempat yang didapati padanya sebab tersebut, dibagikan kepada orang-orang fuqara. Falau ata rajulun minal Madinah fa ahrama min Dzul Hulaifah wa kana al-jawwu baridan fa khashiya ala nafsihi al-maradha fahtaja ayyalbasa thawban fa alayhi fidyatu adab. Kalau ada seseorang yang datang dari Madinah, kemudian dia ingin berihram di Dzul Hulaifah dan udara ketika itu dingin, lalu dikhawatirkan bagi dia sakit, maka dia memakai pakaian berjahit misalkan, maka wajib bagi dia bayar fidyatul adza, wa hiya ayyazbah syatan aw yut'ima sittata masakin aw yasum thalathata ayyam. Dia pilih salah satu dari 3 ini tadi. Fa arada yazbah syatan fayazbahuha fil makan alladhi wujida as-sababu fihi wa yufarriquha 'alal fuqara. Ini hukumnya boleh-boleh saja ya. Boleh saja. Namun kalau mau dipotong di Mekah, ini tidak masalah. Kemudian qala al-muallif fa idza wasala Makkah famin hini yadkhulu min ansabil haram, famin hina ya, famin hina yadkhulu min ansabil haram. Lafaz hin ini sama seperti kayak al-qabl, lafaz qabl, qablu ba'du, bisa dijar, bisa dimabnikan, tergantung kondisinya. Allah alam, kalau di sini yang zahir dia tetap di fathah. Fa idza wasala ila Makkah famin hina yadkhulu min ansabil haram falyahdhar minal ma'asi. Ini adab ya ikhwan. Kata beliau, tatkala orang yang berihram tersebut sampai ke kota Mekah, maka dari batas sampainya tersebut, dari ketika dia sampai masuk ke batas-batas wilayah haram, falyahdhar minal ma'asi, maka waspadalah dia dari kemaksiatan. Ansob itu jamak dari ansob itu pancang, apa, tiang-tiang batas lah. Ansobil haram, batas-batas haram ya. Batas tanah haram itu sudah ada batasnya, ada tugu-tugu, ada batu, tiang-tiang lah. Maksudnya orang yang berihram ketika dia berada di sudah masuk batas tanah-tanah haram tadi, udah pancang-pancang tiang haram, bukan Masjid Haram ya, tapi batas-batas pancang tiang tanah haram. Falyahdhar minal ma'asi, waspadalah dia dari kemaksiatan. Faqad qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yurid fihi bi ilhadin bi dzulmin nuziqhu min adzabin alim." Kata Allah Azza wa Jalla, "Wa man yurid fihi", barang siapa yang ingin pada tanah haram tersebut, ingin bi ilhadin bi dzulmin, ingin melakukan penyimpangan dengan melakukan kezaliman, nuziqhu min adzabin alim, maka Allah akan rasakan kepada dia azab yang pedih. Antum perhatikan ayat ini. Kata Allah Azza wa Jalla, "Wa man yurid fihi", siapa yang punya iradah, semata-mata punya iradah gitu loh. Belum dia lakukan, baru punya iradah. Fihi ay fil haram. Bil hadin bi zulmin. Ada punya keinginan melakukan ilhad, penyimpangan
dengan kezaliman tersebut? Jawab syaratnya apa? Nudhiqhu min adzabin alim. Maka akan kami rasakan kepada dia azab yang sangat pedih. Kalau semata-mata ada keinginan untuk melakukan perbuatan haram, semata-mata ingin melakukan perbuatan dosa di tanah haram, balasannya akan mendapatkan azab yang pedih. Famamalukum, lantas bagaimana dengan orang yang secara langsung telah dilakukan secara perbuatan di tanah haram tersebut, maka dia akan mendapatkan azab yang lebih lagi. Yuhadziru syekh rahimahullah minal ma'asi idza dakhala al-haram. Syekh memperingatkan dari kemaksiatan tatkala seseorang telah masuk tanah haram. Kata beliau, qauluhu fa idza wasala ila makkah famin hina yadkhulu min ansabil haram, yakni alamat al-haram, yaitu tanda-tanda tanah haram. Falyahdhar minal ma'asi, maka waspadalah dia dari kemaksiatan. Kenapa? Fa innaha syadidatun fil haram, karena kemaksiatan yang dilakukan di tanah haram syadidatun fil haram, sangat-sangat keras, ya. Yuhadziru syekh rahimahullah minal ma'asi. Syekh memperingatkan dari kemaksiatan. Min hina, dari saat itu, ayyadkhulal muhrim min a'lamil haram. Syekh memperingatkan sekali dari awal dia masuk, min hina ayyadkhulal muhrim min a'lamil haram. Jadi Syekh memperingatkan dari maksiat sejak kapan? Sejak seseorang muhrim tersebut masuk tanah haram. Li'annal maksiyata ta'dhumu wa taghladu fil haram minha fi kharijiha, atau fi kharijiha. Karena maksiat itu akan besar, akan semakin dilipat gandakan di tanah haram dibandingkan di luar tanah haram. Walaisal muradu annahu yaf'alul ma'asi idza kana kharijal haram. Bukanlah yang dimaksudkan di sini bahwasanya dia boleh saja melakukan kemaksiatan tatkala di luar tanah haram, bukan. Balil maqsudu ay yahdharul muhrim al ma'asi idza dakhala al haram hadaran syadidan. Bahkan yang dimaksud di sini adalah seorang yang berihram tersebut harus mewaspadai kemaksiatan tatkala dia sudah masuk ke tanah haram dengan kewaspadaan yang sangat-sangat sekali. Fayaqul al-hadaru asyad, kewaspadaan itu lebih sangat-sangat lagi. Wa illa fal ma'asi la tajuzu la dakhilal haram wa la kharijahu. Pada hakikatnya maksiat itu tidak diperbolehkan, la dakhilal haram wa la kharijahu, tidak di dalam tanah haram ataupun di luar. Qauluhu faqad qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa man yurid bi ilhadin bi dzulmin nuziqhu min adzabin alim. Kata beliau, wa hadzal wa'idu liman aradal ilhad. Ini wa'id bagi orang yang ingin melakukan ilhad, ingin melakukan penyimpangan, perbuatan dosa, kemaksiatan. Faqat, kata beliau, mujarradul irada wal ham fa kaifa bil fi'l. Kata beliau, semata-mata adanya irada dan semata-mata ada keinginan sudah diazab dengan azab yang pedih. Fa kaifa bil fi'l. Bagaimana dengan orang yang memang sudah langsung melakukan secara perbuatan? Maksudnya orang semata-mata ingin melakukan perbuatan dosa saja diazab dengan azab yang pedih. Lantas bagaimana dengan orang yang sudah ada melakukan secara perbuatan? Walihadza adzaqallahu abraha malikal habasyah alladzi jaa ghaziyan Makkah al-ababil. Oleh karena itu Abraha, Allah rasakan padanya azab yang pedih tatkala dia datang ingin memerangi Ka'bah secara berduyun-duyun. Ana tanya ke antum, Abraha ini apa yang antum tahu Abraha? Raja dari Yaman. Sebenarnya bukan raja dari Yaman. Abraha adalah raja dari negara Habasyah. Jadi ada kisah, ya. Ada kisah dulu ada raja Yaman. Agamanya Yahudi. Agamanya Yahudi. Dia ingin menguasai wilayah Najran. Penduduk Najran waktu itu Nasara. Nah, diajaknya masuk agama Yahudi, mereka nggak mau, dibantai ribuan orang yang mati.
Ada seseorang, dia lari, minta tolonglah dia ke Habasyah. Akhirnya ditolong sama Raja Habasyah, yaitu Abraha ini, dikalahkan Raja Yaman. Kemudian Abraha menguasai Habasyah dan Yaman. Seperti itu. Ya. Makanya Nabi SAW dulu mengatakan apa? Sedangkan Habasyah agamanya apa? Nasoro. Sebelum Abraha berkuasa di Yaman, agama penduduk Yaman apa? Yahudi. Makanya Rasul mengatakan kepada Mu'adz, fa innaka sata'ti qauman min ahlil kitab. Jelas? Seperti itu. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Sebagian para ulama ada yang dia ahlul hadis, luar biasa. Ahlul hadis. Tapi ada kelemahan dalam membaca Al-Qur'an. Seingat anak namanya Asy-Sya'bi. Seingat anak, ya Imam Asy-Sya'bi. Kalau anak nggak salah ingat ya. Intinya dia ketika baca ayat ini bukan baca alam tarok, tapi baca alima. Alima taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ya. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Jadi alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil. Ababil itu bukan nama burung ya. Orang bilang burung ababil. Bukan, ababil itu maknanya majmu'ah. Gerombolan-gerombolan, berduyun-duyun. Tarmihim bihijaratin min sijil arsala alaihim at-tayr tahmil salasata ahjarin matbukha fi jahannam. Jadi burung yang mau, ketika itu Abraha sampai di suatu tempat. Abraha ini kan agamanya tadi apa? Nasrani. Nah, dia datang dari Yaman buat gereja. Dia buat gereja di Yaman, di Son'a. Sekarang tempat gerejanya Abraha itu jadi tempat pembuangan sampah. Allah hinakan, jadi tempat pembuangan sampah sama orang Yaman. Nah, disitulah Abraha ingin mengalihkan semua orang supaya jangan haji ke Mekah, tapi perginya ke Son'a, Yaman. Jadi dia datangkan seluruh gajah-gajah, banyak gajah. Jadi dia datangkan gajah, ingin menghancurkan Ka'bah. Berduyun-duyun ya. Gajah tersebut ketika sampai sudah mendekati wilayah Mekah, gajah tersebut berhenti, tidak mau jalan, berhenti. Kalau diarahkan ke kanan, mau dia. Diarahkan ke kiri, mau dia. Diarahkan ke belakang, mau jalan. Diputarkan lagi ke depan, ke arah Ka'bah, berhenti, tidak mau jalan. Gajahnya tidak mau jalan. Sampai dipukul-pukul, tidak mau. Abraha sempat ngerampas onta. Ontanya kakeknya Rasul. Siapa nama kakek Rasul? Abdul Muthalib. Dirampas sama dia. Datang Abdul Muthalib. Orang Mekah itu kocar-kacir dia, kabur. Ada yang lari ke bukit, lari ke lereng gunung. Gajah. Mereka di Mekah tidak ada gajah. Takut mereka, besar sekali ini. Dia bawa gajah untuk menghancurkan Ka'bah. Akhirnya ketika itu Abdul Muthalib datang. Kata Abraham, mau ngapain kamu datang ke sini? Mau ngelindungin Ka'bah ya? Kata Abdul Muthalib, ana rabbul ibil, amal Ka'bah fala rabb. Aku pemilik onta. Aku ke sini mau ngambil onta. Adapun Ka'bah itu punya pemilik sendiri. Balikkan ontaku. Dan dikasih ke onta. Nah, kemudian dipaksa-paksa, lalu Allah Subhanahu wa taala kirimkan ya, burung yang berbondong-bondong, banyak sekali. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tidakkah engkau melihat bagaimana perlakuan Allah terhadap ashabul fil, pasukan bergajah. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil.
Wa arsala 'alaihim tayran ababil. Allah utus atau Allah kirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong. Burung tersebut melempar dengan batu. Nah, batu tersebut dibawa oleh burung. Satu burung bawa 3 batu, kayak pesawat tempur. Dar. Nah, di mana dia bawa 3 batu. Batu ini sudah dipanaskan di neraka jahanam. Ya, dipanaskan di neraka jahanam. Antum bisa bayangkan panas batu itu. Yahmilu fi minqarihi hajaron wa fi rijlaihi hajarain. Di parunya ada 1 batu. Di kakinya, kaki kanan 1, kaki kiri 1. Jadi ada 3. Ya. Kayak pesawat tempur. Wa kullu hajarin yulqihi ala wahidatin min haula'il kufar. 1 batu dilemparkan kepada 1 orang kafir. Jadi 3 batu itu 3. Fayadkhulu, lalu nembus batu tersebut. Wa yakhriqu dimaghahu, melobongi otaknya. Hatta yadkhula fi jasadihi fayatafattat, sampai masuk nembus ke badan dan meleleh. Luar biasa batu itu ya, panas sekali. Kalau kena badan langsung nembus, buat meleleh. Qala ta'ala faja'alahum ka'asfim ma'kul. Allah jadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan oleh ulat, bolong-bolong. Ja'alallahu ashabal fil kawarakil zara'. Kawarakil zara' idza akalatud dawab. Allah jadikan pasukan Abraha tersebut ibarat daun tanaman yang dimakani oleh ulat atau dimakani oleh binatang-binatang. Fashabbaha taqatta'a awsalihim bitafarruqi ajza'iha. Allah serupakan ya, terputus-putus sambungan-sambungan urat-urat atau daun-daun tersebut terpisah-pisah. Jadi meleleh. Ya, sampai-sampai Abraha itu jalan dia. Jalan sampai di jalan dia pulang itu jatuh nanti dagingnya leleh, jatuh kececer-cecer di jalan. Sampai dia ke Son'a dalam kondisi badannya tadi banyak yang berjatuhan dagingnya. Na'udzubillah. Fahalaku an akhirihim, semuanya binasa. Fahadhi uqubatun man aradal ilhad bil haram. Ini adalah hukuman bagi orang yang ingin melakukan pelanggaran di tanah haram. Fahuwa mau'udun bihadzal wa'id. Dia diancam dengan ancaman yang seperti ini. Wa man yurid fihi bil hadin bidzulmin nuziqhu min adzabin alim. Barang siapa yang ingin melakukan perbuatan haram di tanah tersebut, maka Allah akan timpakan azab yang pedih bagi dia. Jelas? Wallahu ta'ala shawab. Masih ada waktu, kita lanjutkan pelajaran Lum'atul I'tiqad. Anak-anak tahfidz silakan merojaah. Masih ada waktu.